Baik, pemirsa yang ada di rumah sekarang Aziz sudah berada di SD Keraton Pekalongan. Nanti Aziz coba mau tanya sama orang tua dari siswa, kemudian juga sama siswa-siswinya sini juga, kemudian juga sama guru-gurunya. Bagaimana sih tanggapan tentang edisi ataupun tema hari ini kita sedang bahas perihal penyakit gigi dan juga mulut terhadap anak. Nah, bagaimana keseruannya dan bagaimana tentunya tanggapan ya untuk anak-anak dan guru dan juga para orang tua wali murid yang ada di SD Keraton Pekalongan ini seperti apa? Ikuti kita terus aja di program Tara Sehat, Narasi Kesehatan. Nah, pemirsa yang ada di rumah langsung saja yuk kita samperin nih salah satu tentunya orang tua dari wali murid ya di SD Keraton yang lagi nunggu jemputan anaknya. Kita coba wawancara kali ya ibu yang satunya. Ibu boleh minta waktunya sebentar? Boleh minta waktunya sebentar? Oh ya sini dong Bu, sini. Oke, Ibu boleh kenalan nggak dengan Ibu siapa? Ratna. Ibu Ratna ngapunten ininya dibuka dikit ya. Iya, gitu. Bu Ratna di sini lagi ngapain? Nggak apa-apa? Jemput anak. Oke, jemput anak. Anaknya kelas berapa Bu Ratna kalau boleh tahu? Dua. Kelas 2 ya. Bu Ratna tahu nggak penyebab dari sakit gigi dan juga bau mulut bagi anak? Karena penyebabnya apa? Tahu nggak? Makan sembarangan kayak coklat, permen. Terus ada lagi Apa ya? makan coklat, permen, betul. Kemudian tahu nggak Bu kenapa jarang sikat gigi? Kalau anaknya Bu Ratna ini nggak sering sikat gigi nggak? Rutin nggak? Ya, rutin. Rutin ya. Kalau umpamanya nggak mau sikat gigi biasanya Bu Ratna ngasih apa nih? Reward atau punishment apa gitu? Kalau nggak sikat gigi, Heeh. ya tak marahin. Ya yang ngerasain anaknya sendiri gitu ya Bu Ratna ya. Nah Bu Ratna tahu nggak sih kalau umpamanya cabut gigi buat anak-anak itu bisa kena saraf mata, menurut Bu Ratna itu mitos apa fakta? Aduh, kurang tahu ya. Apa kabar semuanya? Oke ya, ini Kak Aziz mau tanya dulu, ini kenalan dong dengan siapa? Radit. Ragil. Radit. Oh Radit. Iya. Radit kelas berapa Dit? 6. Oke kelas 6 bentar lagi lulus ya? Ya, Oke, Radit pernah sakit gigi nggak? pernah. Pernah sakit gigi biasanya kenapa? Kalau mamanya sakit gigi, alasannya? Gara-gara makan Makan apa? Makan temen. Makan apa dong? Oh makanya salah-salah. Tapi rutin gosok gigi nggak kalau Radit? Ya, Sehari berapa kali Dit untuk gosok giginya? 2 kali. 2 kali. Radit penasaran nggak sih sebenarnya penyakit ataupun sakit gigi itu disebabkan karena apa? Penasaran nggak? Iya. Ini teman-teman di sini penasaran nggak kenapa belum? Penasaran nggak kenapa sakit gigi sama bau mulut? Penasaran? Penasaran dong. Ya udah yuk kita saksiin bareng-bareng ya. Ini tayangan dari Bu Dokter. Check it out. Oke, dokter mau bahas mengenai topik hari ini masalah gigi dan mulut pada anak. Dokter bisa dijelaskan nggak sih pengertian dari penyakit gigi dan mulut dan apa saja penyakit gigi dan mulut? Silakan. Ya, penyakit gigi dan mulut ini adalah suatu kelainan yang dialami atau yang terjadi pada jaringan keras dan jaringan lunak pada struktur gigi dan mulut. Sementara untuk jaringan keras ini bisa berupa gigi berlubang atau karies, kemudian ada gigi terpendam, ada juga gigi yang berjejal atau tidak rata maupun gigi tumpuk. Kemudian untuk yang di jaringan lunak itu bisa berupa radang gusi atau bisa disebut gingivitis ya di bahasa medisnya. Kemudian juga ada bau mulut dan juga ada infeksi karena bakteri maupun kuman, bisa berupa sariawan seperti itu. Kemudian untuk kelainan apa saja sih yang paling sering terjadi pada anak untuk kasus gigi dan mulut? Yang pertama itu gigi berlubang atau karies gigi. Ini sesuai dengan hasil riset kesehatan daerah di tahun 2018 bahwa anak-anak Indonesia sebanyak 80-90%-nya mengalami gigi berlubang. Kemudian untuk yang kasus kedua terbanyak adalah radang gusi atau gingivitis. Ini radang gusi atau gingivitis itu lebih banyak terjadi karena anak-anak memang
masih susah atau sulit untuk menyikat gigi, sehingga akhirnya di situ banyak sisa kotoran atau plak yang terpendam di situ, lama-lama bisa menyebabkan radang ataupun inflamasi. Kemudian yang yang ketiga ya, tadi satu karies gigi, kedua gingivitis, kemudian yang ketiga kasus yang sering dijumpai adalah anak-anak giginya tidak teratur atau tidak rata, berjejal ataupun gigi tumbuk. Ini gigi tumbuk itu sering sekali kasusnya. Karena kenapa kok gigi tumbuk bisa terjadi? Ini karena anak-anak sekarang makanannya itu adalah cenderung yang makan yang sifatnya lunak gitu ya. Jadi dia jarang makan makanan yang menantang, beda dengan anak-anak zaman dulu. Itu yang menyebabkan akhirnya kelainan di struktur jaringan lunak. Tadi jaringan keras ya, jaringan keras itu yang tadi gigi tidak rata atau gigi berjejal ataupun gigi tumpuk. Kemudian untuk penyebab yang tadi yang saya sebutkan yang kedua, untuk yang pertama tadi yang paling sering adalah gigi berlubang. Ini untuk gigi berlubang itu penyebabnya multifaktorial. Apa sih yang dimaksud dengan multifaktorial? Multifaktorial itu adalah penyebabnya lebih dari satu. Untuk gigi berlubang pertama karena penyebabnya tadi saya sampaikan bahwa diantaranya karena anak-anak itu masih sulit atau malas untuk menyikat gigi. Kemudian kedua, anak-anak juga lebih menyukai makan makanan yang berkadar gula tinggi. Kemudian yang ketiga, anak-anak masih sulit untuk mengkonsumsi sayuran maupun buah, sehingga ini menjadi pencetus gigi berlubang. Selain itu juga karena adanya faktor dari orang tua, ibunya ketika hamil, di situ ada mungkin infeksi ataupun nutrisi yang kekurangan sehingga menyebabkan si anak itu mengalami giginya mudah berlubang gitu. Kemudian yang tadi yang ketiga tadi untuk infeksi atau bakteri itu lebih cenderung pada ketika anak-anak daya tahan tubuhnya turun maupun giginya itu memang kotor sehingga mudah untuk istilahnya kuman ataupun jamur untuk tumbuh di situ. Oke, dokter, kalau umpamanya dari permasalahan atau penyebab tadi biasanya pengobatan atau tindakan yang dilakukan sama kedokteran itu apa saja sih, bisa dijelaskan? Ya, jadi ketika gigi berlubang, ketika anak-anak kemudian diajak orang tuanya ke dokter gigi maupun ke puskesmas, maka nanti di dokter gigi akan pemeriksa secara detail ya, secara teliti dengan alat-alat yang memadai, sehingga nanti akan ketahuan bahwa kelainan ini disebabkan apa. Kemudian nanti kita sampaikan kepada orang tuanya bahwa orang tua harus melakukan A, B, C, D, E, terus kemudian nanti di ruang poligigi nanti akan dilakukan tindakan sesuai dengan kasusnya. Kalau kasusnya di sini gigi berlubang, maka kita akan lihat seberapa jauh lubangnya masuk, kemudian nanti kita akan lakukan tindakan nanti sesuai dengan tahapannya. Kalau memang itu sudah berlanjut, lubangnya sudah sampai dengan menyebabkan sakit gitu, nanti biasanya nanti kita akan lakukan tindakan beberapa kali kunjungan. Sementara kalau datangnya itu lebih awal, belum sampai menimbulkan sakit, maka nanti dokter gigi akan melakukan tindakan hanya 1 kali kunjungan. Oke, dokter, kalau umpamanya kasusnya yang terjadi atau penyebab apapun namanya masalah mulut gigi dan pada anak sama orang dewasa itu berbeda apa sama sih? Ya, jadi lebih cenderung kalau gigi anak itu kasusnya lebih terbatas ya. Jadi biasanya kalau di anak itu ya tadi gigi berlubang, kemudian gigi tumpuk, kemudian kalau orang tua itu dewasa itu biasanya sudah macam-macam. Ada nanti karang gigi, kemudian ada tadi gigi terpendam, kemudian nanti kadang-kadang ada penyakit yang lain, ada suka ditemukan juga ada tumor dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk kasus yang gigi dewasa memang jauh lebih kompleks.
Pemirsa yang ada di rumah sekarang Aziz sudah bersama dengan salah satu guru yang ada di SD Keraton Pekalongan pemirsa. Kita langsung saja sapa dan kita kenalannya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Kenalan dulu dong Bu. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Budiah, Budiah. Kalau boleh tahu Budiah ini di sini guru apa Bu? guru kelas 6. Guru kelas 6. Jadi ini adalah pengampu kelas 6, ibaratnya wali murid dari kelas 6 ya Bu ya? Ya, Oke, Budiah, kalau boleh tahu nih, kita kan lagi membahas mengenai sakit gigi dan juga bau mulut pada anak nih. Pasti Budiah juga di rumah punya putra-putri dong ya? ya punya. Iya, kalau menurut Budiah sendiri nih, biasanya sakit gigi sama bau mulut itu disebabkan karena kenapa sih Bu? Ya kurang menjaga kebersihan mulut dan gigi ya. Ya mungkin gosok giginya tidak rutin. Ya mungkin makan makanannya yang kurang sehat atau merangsang bau mulut ya. Misalnya kayak jengkol apa-apa. Kayak jengkol sama petai, padahal itu enak banget ya Bu ya, surga dunia gitu ya. Iya. Budiah, kalau boleh tahu nih, biasanya kalau umpamanya Budiah menyuruh nih putra-putrinya untuk gosok gigi, biasanya gimana sih Bu sistemnya ataupun tipsnya gitu? Ya biasanya minimal sehari 2 kali ya. Nah, kalau putrinya nggak mau nih, ngotot nggak mau, males mah gitu. Diberi edukasi ya, pentingnya menjaga kebersihan. Kalau kamu tidak rutin membersihkan gigimu dengan gosok gigi dan pakai pasta gigi, nanti kamu bisa terserang sakit gigi. Misalnya giginya berlubang atau bagaimana kumannya datang. Jadi kan nanti bisa mengganggu kebersihan dan menimbulkan penyakit. Nanti yang susah kan kamu sendiri. Betul, kalau yang susah lurahnya nggak masalah ya Bu ya. Iya. Budiah, menurut Budiah pantas apa fakta sih kalau umpamanya gigi anak itu dicabut bisa menyebabkan saraf ke mata gitu? Saya pernah dengar seperti itu ya. Berarti mitos apa fakta? Ya mungkin kalau saya dengar itu kalau yang dijabut yang atas ya. Yang jabut yang atas itu bisa menyebabkan ada kaitannya dengan saraf mata. Kalau yang dijabut yang bawah tidak apa-apa lah, nggak tahu itu tapi benar apa tidak saya kurang tahu. Jadi kalau mamanya yang sakit giginya di atas jangan dicabut gitu. Ya kecuali kalau sudah goyang ya, sudah goyang atau memang sudah mati, ya itu ya bisa dicabut, tapi ya harus yang menjabut yang dokter gigi ya. Ya. Kita sendiri. Betul. Jangan dong, bahaya kalau dicabut sendiri. Tapi Budiah penasaran nggak sih sebenarnya mitos atau fakta sih sebenarnya kalau mamanya gigi atas dicabut itu bisa menyebabkan saraf mata juga kena gitu ya. Penasaran kan? Penasaran? Yuk langsung saja yuk kita simak penjelasan dari Bu Dokternya. Check it out. Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak sebenarnya hal yang mudah ya, yang bisa dikerjakan oleh semua orang tua. Karena yang pertama itu adalah membiasakan menyikat gigi. Jadi menyikat gigi ini biasanya orang tua belum membiasakan karena dianggap wah gigi anak ini belum lengkap gitu, belum banyak. Padahal yang diharapkan itu cara menjaga kesehatan gigi dan anak itu mulai si anak itu giginya tumbuh 1 ataupun 2, jadi tidak ditunggu sampai dengan giginya lengkap. Karena kalau kita tumbuh sampai lengkap artinya sampai dengan 20 buah itu sampai dengan umur 2 tahun. Sementara gigi yang tumbuh pertama, kedua, seterusnya kalau digosok belum dibersihkan nanti pasti sudah akan menjadi rusak, menjadi berlubang. Jadi yang pertama adalah hal yang paling mudah, menggosok gigi. Yang pertama ya, menggosok gigi bisa dilakukan tadi pertama kalau giginya masih 1 atau 2 kita bisa ambil kasa atau handuk kecil atau waslap gitu yang dililitkan di jari ibunya, kemudian nanti dibasahi dengan air hangat, kemudian nanti digosokkan di permukaan giginya. Itu bisa dilakukan adalah jangan berhadapan dengan si anak, tapi dengan cara memangku si anak. Jadi lebih mudah seperti halnya kita gosok gigi sendiri. Jadi dengan memangku, bukan dengan berhadapan. Kemudian yang kedua itu adalah menyikat gigi dengan sikat gigi. Kalau tadi waslap ataupun apa. Kemudian yang kedua adalah dengan sikat gigi jari. Dengan sikat gigi jari bisa dimasukkan di jari orang tuanya jadi lebih mudah. Kemudian yang ketiga menyikat gigi dengan sikat gigi anak sesuai dengan usianya. Jadi dalam hal ini ketika menyikat gigi tidak harus menggunakan pasta gigi sebelum si anak tersebut bisa berkumur, karena otomatis kalau menggunakan pasta gigi si anak-anak suka
dimakan ya, dicep-cep terus ditelan, padahal ini mengandung deterjen seperti itu. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi membiasakan menyikat gigi, yang kedua adalah makan makanan yang sehat, artinya makan makanan yang sehat, hindari makanan yang bertekstur lengket dan lunak. Jadi hindari untuk makanan yang berkadar gula tinggi ya, jadi es krim, coklat, permen seperti itu dihindari. Kemudian juga yang bertekstur lunak. Bertekstur lunak apa sih? Bertekstur lunak itu contohnya bubur gitu. Anak-anak kadang-kadang kan sering bubur terus. Ini sebaiknya dihindari ya. Selain bubur juga ada bertekstur lunak itu seperti halnya makan makanan yang pabrikan. Nah, itu yang makanan pabrikan yang cookies itu juga termasuk yang bertekstur lunak, itu susah untuk dibersihkan. Jadi lebih banyak orang tua mengenalkan dengan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu adalah gizi seimbang ya. Gizi seimbang, di situ di dalam gizi seimbang itu di situ ada buah dan sayur. Itu buah dan sayur harus lebih banyak. Karena kenapa buah dan sayur ini? Buah dan sayur ini banyak mengandung serat dan air sehingga mempunyai efek untuk membersihkan secara alami. Kadang-kadang kita menunda untuk sikat gigi, tapi ketika kita sudah makan buah dan sayur, maka sisa-sisa kotoran yang di dalam gigi itu sudah bisa istilahnya bersih gitu sebelum kita waktu menyikat gigi seperti itu. Jadi sisa kotoran ini tidak mengendap lebih lama di dalam gigi kita itu. Kemudian Kenapa sering ditemui gusi pada gusi yang kemerahan itu sering ditemukan pada proses tumbuh gigi. Jadi pada saat gigi itu mau tumbuh, itu biasanya gusinya dia akan mengalami seperti bengkak gitu. Dia berwarna kemerahan karena si gigi itu mau kayak mau jebol seperti itu ya, mau muncul. Kemudian kedua juga karena adanya radang gusi ya, radang gusi atau gingivitis ini juga gusinya akan berwarna kemerahan dibandingkan dengan gusi yang tidak radang. Kemudian yang ketiga itu juga karena adanya infeksi atau abses, atau mungkin kalau masyarakat taunya bisul ya, itu juga gusi bisa berwarna kemerahan. Kemudian ya, jadi kalau untuk yang gusi berwarna kemerahan ini sebenarnya tidak berbahaya. Jadi asal nanti ketika faktornya diketahui penyebab gusi kemerahannya karena apa dan faktornya itu kita hilangkan ya, nanti insya Allah sehat kembali. Gusinya sudah nanti berwarna merahnya itu bukan merah kemarahan, merah terang, tapi dia pink seperti itu. Itu tanda gusinya itu memang sehat. Oke. Pertanyaan selanjutnya, karies pada gigi anak apakah sakit dan bagaimana mengetahui gigi tersebut karies? Iya, untuk karies gigi anak, untuk mengetahuinya orang tua bisa melihat dari warnanya. Kita lihat dulu bahwa warna gigi anak itu adalah warna putih seperti mutiara. Itu untuk yang gigi normal. Kemudian kalau sudah mulai ada karies atau mau berlubang, itu biasanya warnanya dia akan keruh gitu, seperti kapur. Kemudian lama-kelamaan dia akan berwarna kuning, kemudian cenderung kecoklatan, lalu hitam. Itu biasanya kalau sudah hitam seperti itu biasanya sudah namanya sudah karies, dan lebih pastinya itu harus diperiksa atau kontrol ke dokter gigi, dan nanti dengan peralatan yang memadai dokter gigi akan mendeteksi secara dini apakah ini sudah termasuk karies atau baru tanda akan karies. Dokter bisa dijelaskan apa saja sih kelainan-kelainan yang biasa terjadi pada gigi dan bagaimana cara untuk menanganinya? Silakan dokter. Iya,
kelainan yang biasa terjadi pada gigi gitu ya, kita lebih fokus pada gigi atau jaringan keras. Itu yang pertama tadi gigi berlubang, tadi di awal saya sudah sampaikan. Terus yang kedua itu karena gigi berjejal tidak rata, atau gigi bertumpuk, atau gigi tumbuh tidak sesuai jalurnya ya. Jadi ini sebabnya karena pertama adalah gigi yang tadi tumpuk tadi atau tidak rata itu, pertama sebabnya karena biasanya gigi susu masih ada di situ, sementara gigi tetap yang menggantikan dia sudah tumbuh. Karena dia tumbuh tidak punya tempat, karena gigi yang akan digantikan masih di situ, akhirnya keluar jalur ya. Kalau kita lebih dalam lagi, lihat lagi kenapa sih kok sampai keluar jalur, kenapa sih kok gigi yang susu tadi, gigi lama masih ada di situ? Itu karena kita lihat bahwa anak-anak itu suka biasanya makan itu di mood, atau dia nggak suka ngunyah. Terus kedua, makannya itu lebih cenderung pada yang teksturnya lunak, jadi akhirnya rahang itu kurang aktif dipakai untuk mengunyah. Kemudian yang ketiga, itu keluar jalur kenapa? Karena rahangnya sempit ya. Rahangnya sempit, itu rahangnya sempit karena biasanya ada faktor genetik, misalkan orang tuanya, ibunya atau bapaknya dia yang rahangnya kecil, tapi kalau giginya kecil di ibunya menjadi rapi giginya, tapi ketika dia bercampur dengan bapaknya rahangnya besar, ibunya rahangnya kecil, dia rahangnya ikut ibunya, tapi ukuran giginya ikut ukuran gigi bapaknya, akhirnya jadi tidak sesuai dengan posisi juga, jadi dia keluar jalur karena ruangnya yang tersedia itu tidak mencukupi, seperti itu. Iya, dokter, biasanya kalau memangnya ada kasus seperti itu penanganannya seperti apa ya? Oke, kalau penanganan itu kita lihat ya, tadi yang gigi berjejal tadi bertumpuk itu biasanya karena gigi yang lama tadi belum lepas sendiri ya. Artinya gigi yang lama itu adalah gigi susu, jadi gigi susu harus dilakukan pencabutan sehingga nanti sudah tersedia ruang, nanti dia akan bergerak gitu atau tumbuh dia walaupun tanpa digerakkan gitu oleh bantuan alat, itu nanti akan dia otomatis menggantikan sendiri di posisi itu. Itu yang pertama. Terus kedua, kalau memang itu keluar jalurnya itu terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh, nanti kita lihat untuk anak-anak sampai dengan usia 15 tahun. Ketika 15 tahun, kenapa? Karena pada usia 15 tahun itu gigi-gigi permanen sudah tumbuh semua, sehingga nanti kelihatan jelas bahwa ini memang benar-benar keluar jalur jauh dan ini harus dirapikan. Itu bisa nanti dirapikan dengan cara dibehel ya. Dibehel ini nanti dikerjakan oleh dokter spesialis ortodonti. Terus biasanya kalau yang keluar jalurnya jauh, dokter spesialis ortodonti akan menghitung kekurangan ruangannya dan mungkin akan dilakukan pencabutan gigi sehingga nanti ruangannya mencukupi, giginya bisa ditata, kemudian menjadi rapih kembali, seperti itu. Oke, dokter, perihal untuk anak-anak dicabut giginya, apakah benar mitos atau fakta menyabut gigi bagi anak itu bisa menyebabkan saraf mata terkena juga? Silakan bisa dijelaskan. Iya, untuk pencabutan gigi anak sebenarnya di sini tidak ada mitos ya. Jadi gigi anak itu memang dilakukan pencabutan ketika memang kasusnya harus dilakukan. Seperti tadi gigi yang tumpuk tadi, kalau tidak dilakukan pencabutan maka gigi yang permanen yang harusnya ada di situ dia tidak bisa menempati posisinya. Kemudian juga gigi anak kita kadang-kadang juga harus melihat bahwa gigi itu dia kekurangan tempat gitu, jadi akhirnya harus diambilkan posisi gigi sebelahnya yang biar nanti gigi tersebut harus tumbuh sesuai posisinya. Dan kalau pencabutan pada gigi anak itu yang harus dikhawatirkan orang tua nanti kalau gigi yang atas akan ke saraf, itu ini salah sama sekali ya, tidak benar bahwa saraf gigi sendiri, saraf mata sendiri, jadi tidak ada yang perlu yang dikhawatirkan. Dan gigi anak itu dicabut memang ketika kondisi memang harus dibutuhkan, jadi tidak ada gigi anak karena sakit gigi gitu terus akhirnya gigi anak dicabut, tidak ada. Jadi walaupun gigi anak itu sakit, jadi tidak dilakukan pencabutan, tapi gigi tersebut dirawat sampai dengan nanti gigi yang permanen akan menggantikan gigi susu tersebut. Oke, dokter, bagaimana sih bisa dijelaskan ataupun diberikan kiat-kiat untuk merawat gigi bagi anak? Silakan.
Untuk merawat gigi anak sebenarnya kiatnya adalah kemauan dari orang tua. Jadi orang tua harus mengkhususkan waktunya untuk bisa membersihkan gigi anak ya. Tadi dari mulai gigi anak tumbuh 1, kemudian orang tua harus menggunakan bantuan kasa, kemudian ada gigi selanjutnya harus menggunakan sikat gigi kecil, kemudian makan makanan yang tadi makan sayur dan buah yang banyak serat dan air sehingga ada efek membersihkan. Kemudian yang ketiga adalah datang ke dokter gigi minimalnya 6 bulan, maksimalnya 1 tahun. Jadi walaupun tanpa kelainan, walaupun tanpa keluhan, itu anak sudah harus dikenalkan dengan dokter gigi. Tujuannya adalah biar anak itu tahu dokter gigi itu nanti di sana seperti apa suasananya, kemudian apa alat-alat yang digunakan, kemudian bagaimana terapinya, kemudian nanti juga akan diberikan saran-saran ke orang tuanya. Jadi yang paling tepat adalah ke dokter gigi sedini mungkin. Jadi tidak harus menunggu si anak giginya tumbuh lengkap atau si anak menimbulkan keluhan, karena kalau sudah menimbulkan keluhan ini berarti tandanya bahwa gigi ini sudah berlubang dalam, sudah sampai ke saraf gigi, nanti bisa menimbulkan sakit yang sakit tiba-tiba. Jadi sakit tanpa sebab, artinya tanpa sebab itu tanpa kita ngunyah atau tanpa ada masuk makanan, tiba-tiba sakit, misalkan pas lagi main atau lagi tidur, sehingga akhirnya menyebabkan si anak itu jadi tidak mau makan. Anak itu kadang sulit, sampai minum pun sulit, sehingga nanti akan mengganggu tumbuh kembangnya. Padahal anak-anak itu di 1000 hari pertama itu tumbuh kembang itu sangat dibutuhkan nutrisi yang efektif dan maksimal. Oke, dokter, last question untuk pesan dong untuk pemirsa yang ada di rumah perihal masalah gigi dan mulut pada anak sih. Ya, untuk orang tua di rumah, jadi tadi silahkan orang tua tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk mengajak anaknya ke dokter gigi. Jadi dokter gigi itu bersahabat dengan anaknya. Jadi selain ke dokter gigi, orang tua bisa sudah lakukan secara mandiri di rumah adalah dengan meluangkan waktu untuk membersihkan giginya anak itu sehari 2 kali, tidak pada saat mandi tapi setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Jadi malam sebelum tidur juga tidak pas ini ya, jadi ketika masih makan makanan ya, jadi ketika benar-benar sudah tidak makan, sudah tidak minum minuman yang istilahnya susu dan lain sebagainya, itu baru sikat gigi. Jadi prinsipnya sikat gigi dilakukan oleh anak sendiri, kemudian datang ke dokter gigi sedini mungkin. Jadi tidak menunggu ada keluhan itu timbul. Kemudian makan makanan yang sehat, khususnya untuk gigi itu adalah makan makanan yang mengandung serat dan air, jadi buah dan sayur, menghindari makanan yang lengket tadi, yang berkadar gula tinggi dan yang bertekstur lunak, karena itu malah menyebabkan gigi menjadi kotor. Baik pemirsa yang ada di rumah, ternyata memang banyak ya yang belum paham mengenai mitos atau fakta tentang perihal penyakit gigi dan juga bau mulut. Dan tapi tadi kita sudah dijelaskan sama dokter giginya ataupun sang ahlinya tentunya. Dan semoga tayangan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Yang tadinya belum tahu kemudian menjadi tahu, yang tadinya hanya katanya-katanya tapi sekarang sudah mendapatkan ilmu yang konkret ataupun ilmu yang benar seperti itu. Pokoknya buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana karena tentunya Narasehat akan hadir setiap minggunya untuk Anda. Jangan sampai lupa untuk saksikan program Narasehat hanya di Batik TV. Saya Sisma Hendra pamit. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Ya.